Halo sahabat Katolik Indonesia, kali ini kita akan mengulas tentang beberapa asumsi kesalahpahaman tentang Paus pimpinan tertinggi hierarki Gereja Katolik. Tapi sebelumnya jangan lupa di subscribe dulu ya. Sesuai kepercayaan dalam agama Katolik, kepala gereja adalah Yesus Kristus yang dalam bentuk nampak sehari-hari di dunia diwakili oleh Sri Paus. Jadi Sri Paus adalah wakil Yesus Kristus sebagai kepala gereja. Gereja Katolik mendasari hal ini berdasarkan ayat dalam Injil Matius 16 ayat 18. Petrus, engkau adalah batu karang. Di atas karang padas ini akan kudirikan gerejaku. Kuasa maut pun tidak dapat mengalahkannya. Jadi sesuai tradisi Gereja Katolik, Santo Petrus diakui sebagai paus yang pertama. Pelantikan Petrus sebagai paus yang pertama kemudian diikuti juga dengan penugasannya yang tertera dalam dialog Yesus dan Petrus seperti tertulis dalam Injil Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Petrus, apakah engkau mengasihi aku lebih dari yang lain? Jawab Petrus, ya Tuhan, Tuhan mengetahui bahwa hamba mengasihi Tuhan. Yesus berkata, gembalakanlah segala dombaku. Dialog ini berlangsung sampai 3 kali dengan kata-kata yang sama. Semenjak Santo Petrus sebagai paus pertama sampai kepada Paus Fransiskus terdapat 266 orang paus. Sejauh ini ada beberapa gelar-gelar yang disematkan kepada Sri Paus, yaitu Paus sebagai Kepala Gereja Katolik, Paus sebagai pengganti Santo Petrus, Paus sebagai primas atau pangeran Gereja Katolik, dan Paus sebagai uskup kota Roma, serta Paus sebagai kepala negara Vatikan. Namun rupanya karena posisi dan sematan gelar yang dialamatkan kepada Sri Paus, seringkali umat Katolik bahkan umat non-Katolik berasumsi bahwa Sri Paus tidak mungkin pernah berbuat salah atau berbuat dosa selama kehidupan atau masa pelayanannya. Berikut adalah beberapa asumsi kesalahpahaman tentang Paus dan penjelasannya yang kami sarikan dari tulisan Dr. Scott Hahn dalam buku Reason to Believe. Sekilas tentang Dr. Scott Hahn. Scott Hahn adalah seorang apolog Kristen, profesor, penulis kontemporer, dan teolog awam Katolik dari Amerika Serikat. Dr. Hahn awalnya melayani sebagai seorang pendeta Presbyterian dan kemudian berpindah keyakinan ke iman Katolik. Berikut beberapa asumsi kesalahpahaman tentang paus pimpinan tertinggi hierarki Gereja Katolik. Asumsi yang pertama, asumsi bahwa paus tidak berdosa. Petrus adalah paus pertama dan sungguh kita tidak bisa mengingkari hal ini tanpa mengingkari fakta sejarah yang tercatat dalam Injil Matius 16 ayat 18. Bahwa pada saat itu Rasul Petrus belum dipanggil sebagai paus, namun tidak mengubah kenyataan bahwa Rasul Petruslah rasul yang telah dipilih oleh Kristus sebagai pemimpin gerejanya. Sebagaimana manusia yang terlahir dari dunia yang fana ini, paus sebagai penerus Rasul Petrus juga bisa saja melakukan dosa dalam perjalanan hidupnya. Sejauh ini biasanya paus mengaku dosa sekurang-kurangnya sekali seminggu, sebagaimana dilakukan semua paus di masa belakangan ini. Di dalam perjanjian baru, Rasul Petrus memperlihatkan diri sendiri sebagai seorang pendosa. Namun hal itu tidak mengurangi wibawanya sebagai murid pilihan Kristus. Jadi harus dipahami bahwa paus bisa saja pernah melakukan dosa, khususnya dosa ringan sepanjang hidup dan pelayanannya. Asumsi yang kedua, asumsi bahwa paus tidak berbuat kesalahan. Para paus seperti semua orang tidak sempurna pengetahuannya dan punya keterbatasan manusiawi. Dalam kehidupan sehari-hari, paus bisa melakukan kesalahan seperti kita semua. Beberapa kesalahan kecil seperti keliru memperkirakan anak tangga. Kesalahan lain punya konsekuensi berat, semisal keliru dalam mempertimbangkan suatu masalah dalam diplomasi internasional. Rahmat yang membuat paus tidak bisa salah hanya menyangkut soal iman dan moral Kristiani. Rahmat ini dalam Gereja Katolik dikenal dengan nama infalibilitas, di mana infalibilitas ini tidak berlaku dalam segala hal.
Infalibilitas ini hanya berlaku pada saat mereka mengajar secara definitif tentang iman dan moral, seperti yang tercantum dalam dogma dan doktrin resmi Gereja Katolik. Dalam hal iman dan moral Kristiani, bisa dipastikan paus yang pernah ada tidak pernah melakukan kesalahan. Asumsi yang ketiga, asumsi bahwa paus tidak pernah keliru. Asumsi bahwa paus tidak pernah keliru sudah banyak dibahas di setiap masanya. Dalam tradisi Gereja Katolik bahwa pada abad pertama, Santo Clement dari Roma, seorang murid Santo Petrus dan Santo Paulus, pernah mengatakan bahwa Roh Kudus berbicara melalui dia sebagai paus penerus Rasul Petrus. Bahkan orang Protestan juga percaya bahwa Tuhan memberi karunia pada orang tertentu untuk tidak bisa keliru. Ketika misalnya ia memberi ilham kepada penulis suci yang menyusun kitab suci. Para rasul dan penulis Injil menulis dengan rahmat tidak bisa salah, sehingga karya mereka bebas dari kekeliruan. Kita semua sebagai pengikut Kristus tentu selalu sepakat akan hal itu. Asumsi yang keempat, asumsi bahwa paus tidak pernah berperilaku buruk. Pada zamannya, Yesus telah berhadapan dengan tatanan keagamaan yang korup di sekitarnya. Tetapi ia selalu menegaskan wewenang mereka yang diberikan Tuhan dalam hal ajaran dan praktik keagamaan. Katanya dalam Matius 23 ayat 2-3. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Kita harus mengakui dalam 2000 tahun lebih sejak Gereja Katolik berdiri ada beberapa paus yang menyalahgunakan kekuasaannya. Namun rupanya Tuhan tidak mengizinkan mereka keliru dalam mengajarkan moral dan iman Kristiani kepada umatnya. Asumsi yang kelima, asumsi bahwa paus tidak mungkin berkhianat. Yesus memang memberi karunia wibawa kepada para rasul. Ia sendiri memilih ke-12 rasul, namun ia tahu bahwa salah seorang akan berkhianat kepadanya. Jika rasul itu sungguh terbebas dari kehendak bebas, bagaimana mungkin ada seorang rasul yang berkhianat? Yesus membiarkan setiap orang bebas untuk memilih antara baik dan buruk, termasuk mereka yang dipanggilnya untuk memikul jabatan suci seperti paus. Itulah beberapa asumsi kesalahpahaman tentang paus pimpinan tertinggi hierarki Gereja Katolik. Kita berharap dan turut mendoakan paus kita, Paus Fransiskus, semoga kiranya selama kepemimpinannya sebagai wakil Kristus di dunia selalu diberi kebijaksanaan dan dirahmati hati dan tindakan yang terbebas dari kesalahan-kesalahan manusiawi seperti kekeliruan, dosa, dan kesalahan, sehingga bisa menuntun kita ke jalan kebenaran dan berkenan bagi Allah. Sampai jumpa di ulasan-ulasan kami berikutnya. Shalom.